Dan yang menciptakan batu ini adalah Allah. Dan yang menciptakan kalian itu adalah Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah menghendaki kalian supaya beribadah kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Kalian membuat patung ini, lalu kemudian kalian memberikan baju warna merah. Tujuan daripada ini adalah setan di belakangnya. Dan setan ingin sekali kalian agar masuk ke dalam neraka. Apakah kalian tidak takut kepada neraka? Dan hal ini akan memasukkan ke dalam neraka. Untuk itu kalian harus beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Prosesi penghancuran tatkala mereka menerima Islam, agama yang Allah ridhoi. Taksirus sanam ba'da islamihim, penghancuran patung setelah mereka masuk Islam. Dan disaksikan warga juga ya ikhwah, tatkala mereka menghancurkan patung yang dulu mereka sembah. Melantunkan takbir, memberikan isyarat bahwa tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang wajib diibadahi, Allah yang wajib disembah, dan Allah lah yang wajib kita minta ridhonya. Nah, sepertinya beliau yang mengislamkan ya ikhwah. Beliau yang mengislamkan. Patung-patung dihancurkan karena mereka sadar bahwa patung itu tidak memberikan manfaat, maslahat ataupun madarat ya ikhwah. Bahkan mereka tidak ragu lagi dalam penghancurannya. Mereka merasa yakin bahwa patung itu sebetulnya tidak memberikan manfaat atau maslahat. Dan yang mereka yakini sekarang adalah percaya kepada Allah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat asik ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhwafillah yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Barusan kita sudah melihat prosesi penghancuran patung ketika mereka sudah memeluk agama Islam, agama yang Allah ridhoi. Mereka sadar selama ini bahwa yang disembah itu tidak memberikan manfaat, maslahat ataupun madarat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah karena hatinya terbuka, karena pikirannya terbuka menerima Islam. Akhirnya mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dan apa yang terjadi ya ikhwah? Patung-patung yang selama ini mereka sembah itu dihancurkan, dileburkan. Bahkan kita sudah saksikan bersama ada yang dikapak dan sebagainya ya ikhwah. Tanda bahwa mereka atau patung itu tidak memberikan kuasa, tidak memberikan manfaat, madarat ataupun maslahat. Maka ini adalah pelajaran untuk kita bahwa sesembahan yang di luar Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-haq. Nah, ikhwafillah, kita akan menemukan dalam ayat suci Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala mengenai patung-patung yang mereka buat, lalu kemudian kata Allah tidak ada manfaat dan madaratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Yang artinya, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.
dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita janganlah sekali-kali menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari golongan jin ataupun manusia, ataupun itu bisa dikatakan batu, tumbuhan, tanaman, hewan dan lain sebagainya. Kata Allah, janganlah seperti itu, karena boleh jadi kalian itu termasuk orang yang zalim, dan zalim yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dan alhamdulillah kita akan saksikan ketika Syekh ini dakwah kepada orang-orang di sana yang sebelumnya menyembah patung. Silakan ya akhwah. Dan yang menciptakan batu ini adalah Allah. Dan yang menciptakan kalian itu adalah Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah menghendaki kalian supaya beribadah kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Kalian membuat patung ini, lalu kemudian kalian memberikan baju warna merah. Tujuan daripada ini adalah setan di belakangnya. Dan setan ingin sekali kalian agar masuk ke dalam neraka. Apakah kalian tidak takut kepada neraka? Dan hal ini akan memasukkan ke dalam neraka. Untuk itu kalian harus beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian harus mencintai Allah. Dan kalian harus taat kepada Rasulullah. Dan Allah akan menjadikan dan menjanjikan surga. لبن من فضة ولبن من ذهب وفيها الأنبياء والرسل والصالحون وفيها رؤية الله عز وجل وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. وأما عبادة تلك الأوثان فتسكن صاحبها الجحيم. Dan perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang bodoh. Maka bakarlah. Bakarlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan dakwah Syekh ini kepada orang-orang penyembah patung, karena sekali lagi patung itu tidak akan memberikan manfaat maslahat, termasuk batu ataupun itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan manfaat dan maslahat. Akan tetapi patung, batu dan sebagainya justru akan mendekatkan kita ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi penambah iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap istiqomah di dalam agamanya dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza. Al-'afwu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.